Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah renungan pagi pada tanggal 16 Mei 2020 ini. Bapak, Ibu, dan semua saudara, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan juga kita akan mendengarkan penguraian daripada ayat-ayat yang akan kita baca. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kasihi, Allah yang mengasihi kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk malam yang sudah boleh kami lalui dan pagi ini kami bangun dengan kekuatan baru. Kami mengucap syukur untuk usia yang Tuhan tambahkan, untuk kesehatan, kekuatan, dan keberadaan kami masing-masing. Pada pagi ini kami ingin masuk dalam firman-Mu, dan juga penguraiannya yang berhubungan dengan iman kami, yang berhubungan dengan tahap-tahap pertumbuhan iman, prinsip-prinsipnya. Kami mohon, ya Roh Kudus, Roh Allah itu menolong kami semua, baik saya yang menyampaikan, maupun semua Bapak, Ibu, Saudara yang ada di tempat masing-masing yang mendengarkan, dan pasti juga mungkin membaca, dan itu diharapkan sehingga kami mengerti firman Allah. Kami maju dalam iman. Kami bertumbuh dalam iman. Bukan hanya kami, tapi keluarga kami. Kami mohon Roh Kudus sekali lagi menolong kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan terambil dari 2 Tawarikh pasal 34. Ada ayat-ayat yang nanti kita akan baca dan saya akan menyampaikan penguraiannya. Dari 2 Tawarikh pasal 34 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Tema pembacaan dan juga perenungan kita pada hari ini adalah tahap-tahap pertumbuhan iman. Saudara, kitab 2 Tawarikh ini ditulis, ya, itu juga masih perdebatan dari beberapa ahli teologi dari zaman ke zaman. Diperkirakan atau kira-kira penulisnya adalah Ezra. Kalau kita memperhatikan dalam 2 Tawarikh, maka secara garis besar kita bisa melihat ada kebangunan rohani yang diperakasai oleh raja-raja Yehuda. Misalnya Raja Asa, Yosafat, Yoas, Hizkia, Yosia. Mereka membuat pembaharuan iman yang dimulai dari mereka sendiri. Dan kemudian memberikan dampak kepada penyembahan di Yehuda pada waktu itu. Dan pembacaan kita ini mengenai Raja Yosia. Raja Yosia maksud saya. Umur 8 tahun ia sudah diangkat menjadi raja. Dan khususnya pada usia kerajaannya yang ke-8, jadi kira-kira umur 16 tahun, Alkitab mencatat bahwa ia yang masih muda belia itu mencari Allah. Saudara bisa membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga dan ayat-ayat yang berikutnya. Ada prinsip-prinsip pertumbuhan iman di sini. Tahap pertama, bahwa orang harus membutuhkan Allah.
mencari Allah, rindu akan Tuhan. Dalam ayat 3, tahun ke-8 pemerintahan Yosia, ia mulai mencari Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya ingat ada satu bapak yang tadinya dia bukan Kristen. Ia anak seorang pemimpin agama di satu kota di Jawa Timur. Dia tertarik pada seorang gadis yang adalah keluarga Kristen. Memang ada sedikit perdebatan mengenai pernikahan mereka. Tetapi terjadilah pernikahan itu. Uniknya saudara, sang istri tetap ke gereja. Dia mendampingi ibunya yang sudah mulai lanjut usia. Bapak ini sebagai seorang suami dan sebagai anak mantu mengantar ibu dan istrinya ini untuk beribadah setiap minggu dan juga setiap doa pagi di gereja. Itu dilakukan cukup lama sampai mereka mempunyai anak. Satu kali saudara, bapak ini mengalami satu sakit penyakit yang cukup parah. Dan akibat penyakit itu, ia dan istrinya dikeluarkan dari pekerjaan itu. Sudah mengalami sakit yang parah, dan kemudian ia dan istri dikeluarkan dari pekerjaan. Saudara, karena istrinya adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, dan juga mertuanya, maka mereka berdoa supaya Allah menjamah dia. Allah menjamah suami ini. Allah berbuat sesuatu dalam keadaan sakitnya. Dan memang, pendek cerita bahwa akhirnya bapak ini terbuka hatinya kepada Tuhan Yesus. Ada satu pertobatan pribadi. Ada kerinduan untuk belajar, untuk mengerti, untuk mengenal Yesus lebih dalam. Saudara, pertumbuhan iman kepada Kristus selalu harus dimulai dari diri sendiri. Ada keinginan, ada kerinduan untuk serius dengan Tuhan. Dalam banyak pengalaman pribadi orang-orang yang dulunya tidak percaya kepada Yesus, mereka punya pertumbuhan dengan dasar yang sangat kuat karena mereka punya pengalaman dengan Tuhan Yesus. Seperti Bapak tadi itu. Akhirnya memang anak-anaknya pun dibawa untuk beribadah. Dan ketika saya ada di kota itu, tetap Bapak, Ibu, dan mertua ini pergi ke gereja untuk doa pagi. Menjadi tekun dalam ibadah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tahap pertumbuhan iman yang paling pertama yang Tuhan inginkan adalah terjadinya kerinduan untuk mencari Allah. Kerinduan untuk bertumbuh dalam mengenal Tuhan. Itu tahap pertama. Bagian A. Bagian B, kalau kita melihat Raja Yosia di sini, dia pada saat ia mencari Allah, itu ketika ia berumur 16 tahun, dan kemudian pada umur 18 tahun, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ia mulai membereskan. Ya bersih-bersih dari ilah-ilah dan penyembahan Allah di Yehuda, di Yerusalem itu. Semua patung-patung dikatakan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung tuangan
dibersihkan, saudara. Penyembahan-penyembahan kepada berhala dengan segala bentuk dupa-dupa dan semua persembahan dihancur luluhkan, diremuk. Ini juga harus dialami oleh semua orang yang mulai mencari Allah, merindukan Allah. Pada beberapa hari lalu saya menyampaikan tentang bentuk-bentuk daripada jimat-jimat, penyembahan-penyembahan, pegangan-pegangan, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hal yang supranatural di luar Allah. Saudara, dalam pengalaman pelayanan ada seorang bapak. Dalam kesaksiannya dia mengatakan bahwa dia mempunyai ayah yang punya latar belakang Kristen. Dia pernah diajak kalau Natalan ke Jakarta ke rumah keluarga dari ayahnya. Tetapi karena ibunya dan keluarga ibu adalah seorang yang begitu taat, dan akhirnya memang dia tidak menjadi Kristen. Dan saudara, dalam perjalanan hidupnya dia menerangkan bahwa dia mempunyai ilmu-ilmu, dia mempunyai ilmu kebal, dia juga bisa menyembuhkan orang, tapi pada satu sisi dia juga dapat menyembuhkan orang, dan dia juga terlibat dengan narkoba. Dia mempunyai seorang istri yang tadinya Kristen. Ketika dia mulai masuk gereja, dia mulai menjadi seorang yang suka dengar firman Tuhan. Dan ketika ada pengumuman untuk kelas baptisan, ia ingin. Tapi saudara tahu, 4 tahun dia tergendala untuk mengambil keputusan untuk dibaptis. Dan uniknya saudara, satu kali dia datang kepada saya dan dia menceritakan tentang semua pengalaman hidupnya. Dan dia ingin melepaskan. Dia ingin tinggalkan, dia ingin bersih-bersih tubuhnya. Dan akhirnya memang melalui satu pelayanan pribadi, ia melepaskan, dan oleh karena pertolongan Tuhan Yesus, dia mengatakan, saya ingin sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Dan dia dilepaskan dan dibebaskan. Dari hubungan dengan dukun-dukun, hubungan kepada penghormatan orang mati, pribadi-pribadi yang dianggap sebagai orang-orang yang penting, orang-orang yang membantu dia dan menolong dia, keterikatan dengan penyembahan-penyembahan, dan juga seorang yang lain. Ketika ia mengatakan ia mau percaya kepada Tuhan Yesus, dan ia dilepaskan dari kehidupan seksual yang menyimpang, ia juga dilepaskan daripada judi. Saudara, itu tahap dalam pengalaman pelayanan saya. Bahwa orang harus membutuhkan Allah. Dan kemudian ia harus membersihkan daripada semua hubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan dan masa lalu. Dalam sisi keturunan, kebiasaan-kebiasaan adat istiadat yang tidak memuliakan Allah, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dan kemudian kalau kita memperhatikan dalam 2 Tawari pasal 34, ada pertumbuhan iman yang selanjutnya. Saudara, Raja Yosia, sesudah dia membereskan semua tiang-tiang berhala dan bentuk-bentuk penyembahan di Yehuda dan Yerusalem, ia mulai ingin untuk memperbaiki rumah Tuhan. Dan ketika sedang diperbaiki, Raja, maksud saya, Imam Hilkia itu menemukan Alkitab. Maksud saya, menemukan Taurat di gedung bait Allah itu yang sudah hancur, saudara. Ya. Dia mengatakan, aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Dan kemudian Raja menyuruh Safan, panitia negara ya, untuk membacakan
Taurat Tuhan. Lalu Safan membaca sebagian di depan raja. Dalam ayat 19, segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Tahap kedua, pertumbuhan iman yang berikutnya adalah bahwa orang harus mempunyai sikap yang serius terhadap firman Allah. Ketika Safan membacakan, Tuhan menolong hati daripada Raja Yosia untuk serius dengan firman Allah, dengan Taurat. Dan kemudian sebagai tanggapannya terhadap apa yang dia dengar, ia mengalami pertobatan yang berikutnya. Ia mengoyakkan jubahnya sebagai tanda pertobatan. Ia rindu untuk firman Tuhan. Dan ia meminta petunjuk kepada Nabiah Hulda. Di dalam ayat yang ke-21. Ini sangat penting, saudara. Bahwa sesudah seorang mulai membutuhkan Allah, kemudian bersih-bersih hidupnya dari semua yang tidak berkenan, maka ada tahap yang penting bahwa ia harus serius mendengarkan firman Allah. Serius untuk belajar firman Allah. Untuk mengerti Allah sebagai pribadi. Untuk mengerti apa yang harus dilakukan sesuai dengan firman Allah. Saudara, saya ingat ada seorang teman yang datang ke satu tempat kebunan rohani di Papua. Ia sebenarnya datang untuk melakukan sesuatu yang tidak baik kepada pengkhotbah. Pada hari terakhir dia hadir, dan itu adalah hari yang paling banyak yang datang. Dia membawa senjata di balik jaketnya. Ketika pengkhotbah itu melakukan tantangan supaya orang-orang bertobat. Kebetulan, saudara, dan bukan kebetulan, karena yang berkhotbah adalah pendeta Petrus Octavianus, dan saudara ini bernama Petrus juga, saudara. Ketika tantang untuk orang yang tahu diri bahwa diri berdosa, maka silakan untuk maju ke depan sebagai tanda pertobatan. Saudara ini, pertama dia masih berkeras, tetapi akhirnya dia pergi ke belakang dan menyerahkan senjatanya kepada temannya, dan dia maju ke depan. Dia didoakan, dan akhirnya saudara, dia begitu ingin supaya dia banyak mengerti firman Tuhan, banyak mengerti Alkitab. Dan akhirnya memang dia bersama-sama dengan saya satu angkatan di Institut Injil Indonesia. Ia rindu, ia ingin maju. Ia ingin mengenal Alkitab firman Tuhan lebih dalam. Ia ingin mengenal sejarah keselamatan. Ia ingin mengenal pribadi Kristus dengan semua apa yang dibuatnya ketika Kristus ada di muka bumi. Ia belajar. Dan kemudian saudara, dalam tahap terakhir pertumbuhan iman seseorang, seperti Raja Yosia, ia mengajak orang-orang di Yehuda dan Yerusalem. Ia mengajak keluarganya, ia mengajak familinya tentu pasti. Dan semua orang-orang baik kecil maupun besar untuk berbalik kepada Tuhan. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Dan sepanjang hidupnya, mereka tidak menyimpang dari mengikut Tuhan Allah nenek moyang mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam suasana pandemi COVID-19 ini, apa maksud Tuhan untuk saya dan saudara? Mari, ada banyak waktu di rumah.
Semuanya mengatakan sibuk sehingga tidak bisa untuk bersama-sama membaca Alkitab, berkumpul dengan keluarga, berdoa bersama. Ini kesempatan. Ini kesempatan yang sangat baik. Mari kita cari Tuhan, kita membutuhkan Allah. Kita ajak keluarga kita. Kita lebih serius dengan firman Tuhan. Dan juga mengajak orang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita maju di dalam iman kepada Kristus. Dan tidak hanya sendiri, tetapi juga bersama keluarga. Keluarga yang di rumah, tetapi juga keluarga besar. Supaya mereka sama-sama mengenal Tuhan Yesus. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Dan juga mengerti banyak. Karena ada keinginan untuk belajar firman Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Sampai sedemikian firman Tuhan, saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami panggil, kami kenal dalam Tuhan Yesus. Sejarah perjanjian lama mengenai Raja Yosia, kami melihat ada prinsip-prinsip pertumbuhan iman, ada tahap-tahap. Tuhan, biarlah kami juga masuk dalam tahap itu. Mungkin di antara kami ada yang sudah Kristen, sudah melayani, tapi tidak mempunyai keinginan untuk mencari Tuhan. Untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya dan kami minta Roh Kudus menolong semua kami. Untuk kami serius dengan Tuhan. Serius untuk mengerti lebih jauh dengan firman Allah. Meminta tolong kepada teman-teman yang lain yang sudah terlebih dahulu belajar tentang Alkitab. Demikian juga ya Tuhan, kami tidak hanya menjadi seorang yang rohani sendiri, tetapi juga kami mengajak keluarga dan keluarga yang lain. Keluarga besar kami, orang-orang satu suku kami, teman-teman satu gereja kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami maju di dalam mengenal Engkau, maju dalam iman, maju dalam melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.